Bertemu lagi kita dalam satu lagi sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak, hasil karangan penulis terkenal Enid Blyton dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, iaitu di bawah siri cerita-cerita teladan untuk kanak-kanak dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Siri cerita-cerita teladan, Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Well Bureau, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Judul asal di dalam bahasa Inggeris adalah The Magic Mirror and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton, 616141015. Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Alih Bahasa Indri K. Hidayat, Desain Sampul Marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 1986. ISBN 978-03-3012-9, 192 halaman, saiz buku 14 cm. Cetakan ke-13, Juni 2016. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terdapat di dalam buku Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain ini adalah Cermin Ajaib, Boneka Paling Agung, Anjing yang Tahu Membalas Budi, Gadis Berupa Buruk, Anak Kambing yang Lincah, Lucy Periang dan Diki yang Membosankan, dan Pak Licik. Cerita teladan yang kelima, Anak Kambing yang Lincah. Anak Kambing yang Lincah. Sejak pagi hujan turun dengan lebatnya. Tetapi sekarang kelihatannya matahari hendak menampakkan diri. Jack berdiri di depan jendela. Ia ingin keluar mencari buah beri hitam yang sudah masak. Terbayang olehnya rasa segar airnya. Betapa ingin Jack makan buah beri hitam itu sekarang juga. Ibu, bolehkah aku keluar? Tanyanya. Jangan, kata ibu. Tanah di luar masih becek sekali. Di samping itu, banyak kubangan dan sangat licin. Aku ingin sekali keluar. Jack berkata, mencari buah beri hitam yang sudah masak. Ibu sudah mengatakan jangan, ujar ibu. Jack tidak berkata apa-apa lagi. Ia memandang keluar jendela, membayangkan betapa senangnya bila ia berada di luar bersama-sama bebek-bebek.
Bebek suka bermain-main di tempat yang basah. Mereka mencebur di kubangan dan berenang kian kemari. Tiba-tiba datang tamu ibunya. Ibu menemani tamunya di kamar tamu. Pintunya ditutup. Jack diam, berfikir keras. Sementara ibu mengobrol dengan tamunya, ia bisa diam-diam menyelinap keluar. Tamu ibu adalah Nyonya Jones. Biasanya Nyonya Jones bertamu lama sekali. Jadi waktunya cukup banyak. Ia bisa berlari ke tempat rumpun tumbuhan beri dan memetik beberapa buah tanpa pengetahuan ibu. Asyik juga kalau bisa menyelinap keluar dan masuk lagi tanpa diketahui orang. Jack memang bukan anak penurut. Ia sering melanggar nasihat ibunya hingga ibunya sangat marah. Jack tahu bahawa ibunya akan marah bila tahu ia keluar melanggar perintahnya. Tetapi keinginannya makan buah beri hitam serasa tak tertahankan. Aku akan sangat berhati-hati supaya tidak kecebur ke dalam kubangan, fikirnya. Jadi, kakiku tak akan basah. Jack keluar melalui pintu belakang. Dengan hati-hati sekali, ia menyeberangi halaman belakang. Jack tidak mengenakan sepatu bot. Ia mengenakan sepatu biasa. Jadi, ia memang harus berhati-hati sekali kalau tak mahu kakinya basah. Sesampainya di pagar, dipanjatnya pagar dan ia pun melompat keluar menuju tempat rumpun tumbuhan beri hitam. Tak kelihatan oleh Jack bahawa di situ ada seekor anak kambing. Tetapi anak kambing itu melihat Jack. Ada teman bermain. Alangkah senangnya. Kambing itu melompat-lompat mendekati Jack dan mengembik. Jack terlompat kerana terkejut. Ketika ia menoleh ke belakang, barulah kelihatan olehnya kambing tadi. Jack sangat takut pada kambing. Pergi, serunya. Tetapi kambing itu tak mahu pergi. Ia tetap saja berdiri di dekat Jack sambil mengembik. Lalu ia melompat tinggi ke udara, menundukkan kepalanya dan menanduk kaki Jack pelan-pelan. "Jangan!" teriak Jack ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, tetapi si kambing mengira Jack mengajaknya bermain-main. Betapa senangnya ia. Ia memang seekor anak kambing yang lincah dan penuh gairah. Dikejarnya Jack. Jack berteriak. Ia berlari secepat-cepatnya sementara anak kambing tadi melompat-lompat di belakangnya sambil sesekali menanduknya. Jack tercebur pada sebuah kubangan yang cukup besar. Ia tersandung di tanah berlumpur dan lumpur pun menyiprat mengotori kakinya hingga ke lutut. Jack menangis. Air mata berjatuhan di pipinya. Si anak kambing mencegah Jack melompati pagar. Ia berlari-lari mengelilingi Jack. Dan setiap kali Jack hendak memanjat pagar, kambing itu menanduknya hingga Jack terpaksa turun lagi. Jack melihat ada lubang di antara semak-semak yang membatasi halaman rumahnya. Cepat ia berlari ke sana. Tetapi si kambing lebih cepat. Ia sampai lebih dahulu ke situ. Jack berlari ke arah lain. Anak kambing itu mengejarnya. Ia merasa senang. Mengira bahawa Jack mengajaknya bermain-main.
Pada suatu ketika, kambing itu menanduk Jack lebih keras daripada sebelumnya. Jack terjatuh ke dalam kubangan besar. Tubuhnya basah dari kepala hingga kaki. Oh, apa kata ibu nanti? Akhirnya, Jack berhasil meloloskan diri lewat lubang pada semak-semak tadi. Tetapi, tentu saja si kambing kecil mengikutinya. Maka Jack pun berlari sekencang-kencangnya ke rumah, sementara kambing itu melompat-lompat mengelilinginya. Jack masuk ke rumah. Lagi-lagi, si kambing mengikutinya. Ibu Jack sedang berdiri memegang sepatu bot anaknya. Ibunya melongo melihat Jack dan kambing di belakangnya. Apa saja yang kau lakukan bersama kambing itu? Tanyanya sambil menghalau si kambing keluar. Kambing itu kembali ke tempatnya, bermain semula dengan perasaan puas telah bermain-main dengan teman barunya. Jack, dari mana kau? Apa saja yang telah kau lakukan? Tanya ibu. Lihatlah sepatumu, basah kuyup. Juga kaos kaki dan semua pakaianmu, kotor dan sobek-sobek. Apa saja yang telah kau lakukan? Aku keluar hendak memetik buah beri hitam, sahut Jack sambil menangis. Dasar anak nakal. Tidak pernah menurut, ucap ibu marah. Sudah ibu katakan kau tak boleh keluar kerana di luar licin dan basah. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi. Kambing itu mengejarku, sedu Jack. Mengejarku sampai ke rumah. Kalau kau menurut pada ibu, kambing itu takkan mengejarmu, kata ibu pula. Padahal ibu sebenarnya baru saja mengeluarkan sepatu bot karetmu. Ibu hendak menyuruhmu mengenakannya supaya kau bisa keluar memetik buah beri hitam. Seandainya kau menurut pada ibu, kau bisa keluar dengan aman. Tapi tetap saja kambing tadi akan mengejarku, ucap Jack. Tidak, sahut ibu. Sebab ibu akan menasihatimu agar kau tidak ke tempat itu. Sebenarnya kau tak perlu takut pada anak kambing sekecil itu. Dia cuma ingin bermain-main. Takkan mencelakakanmu asal saja kau tidak lari. Aku menyesal, Bu, kata Jack. Ibu juga, sahut ibunya. Ibu lebih menyesal lagi sebab kau takkan bisa pergi sore nanti kerana bajumu sekarang kotor dan sobek-sobek. Bajumu yang lain masih basah semua. Yang kau pakai itu adalah satu-satunya yang masih bersih tadinya. Sekarang sama saja, malah lebih kotor dan robek pula. Aku tak tahu bahawa ibu akan mengajakku pergi nanti sore, ucap Jack. Nyonya Jones mengundang kita ke pesta cucunya. Ibu berkata, sekarang terpaksa kau tak bisa pergi. Seharusnya kau tidak melanggar apa yang ibu katakan, Jack. Kalau kau masih saja sering melakukannya, kejadian seperti ini tentu akan sering terjadi. Nah, mandilah yang bersih sekarang. Jack bodoh bukan? Seandainya ia menurut pada ibunya, tentu ia bisa keluar dengan aman, mengenakan sepatu bot karetnya dan bermain-main dengan anak kambing itu. Bukannya malah lari. Di samping itu, ia bisa pergi ke pesta pula. Mudah-mudahan lain kali ia tidak bertindak sebodoh itu. Sampai ketemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian audiobook, bacaan
buku kanak-kanak oleh penulis terkenal Enid Blyton. Semoga sedikit sebanyak dapat kita semua ambil pengajaran daripada kisah-kisah teladan yang telah kita ikuti perkongsian bacaannya sebagai pedoman dan panduan dalam kita jalani kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah dalam sesi perkongsian berikutnya akan kita kongsikan lagi satu lagi cerita teladan yang tidak kurang menariknya di bawah siri buku-buku cerita-cerita teladan oleh Enid Blyton dengan cerita teladan ke-6 daripada buku Cermin Ajaib dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton dengan judulnya Lucy Periang dan Dicky yang Membosankan. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian audiobook selanjutnya. InsyaAllah.